Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Nurfaliana. Jadi, saya tuh dapat tugas dari dosen pengampu yang bernama Bu Suhela untuk menjelaskan tentang fungsi bimbingan konseling di SD atau SMP. Sebelum itu, teman-teman, jangan lupa ya like dan subscribe video saya ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas apa makna yang penting dalam bimbingan konseling. Jadi makna bimbingan konseling di sini saya ambil dari Jurnal Pedagodik Ilmu Pendidikan tahun terbit Desember 2017 mengatakan bahwa bimbingan konseling adalah bagian terpenting dalam program pendidikan yang bertujuan yang pertama memiliki kompetensi. Yang maksud kompetensi di sini adalah dengan adanya bimbingan konseling kita dapat mengetahui kompetensi sebenarnya dari peserta didik. Dan yang kedua, ada yang namanya mengembangkan jati diri yang ada di dalam dirinya peserta didik. Di dalam buku bimbingan konseling di sekolah dasar tahun terbit Yogyakarta 2017 di halaman 45 menjelaskan bahwasanya pada dasarnya bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk upaya pemahaman, yang kedua pencegahan, yang ketiga pemeliharaan dan penyembuhan. Setiap bentuk upaya tersebut mengacu kepada 4 fungsi bimbingan konseling sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi penyaluran, yang ketiga fungsi adaptasi, dan yang keempat fungsi penyesuaian. Jadi saya akan membahas satu persatu tentang keempat fungsi tersebut. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi penyaluran. Maksud fungsi penyaluran seperti apa? Fungsi bimbingan yang membantu peserta didik untuk memilih jurusan kepribadian lainnya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi penyaluran. Maksud fungsi penyaluran seperti apa? Fungsi bimbingan yang membantu peserta didik untuk memilih jurusan kepribadian lainnya. Kegiatan dalam fungsi penyaluran ini meliputi bantuan untuk menatap kegiatan belajar di sekolah. Dalam melaksanakan fungsi, guru pembimbing atau konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah fungsi yang membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai para peserta didik, guru pembimbing atau konselor dapat membantu guru untuk memperlakukan peserta didik secara tepat, secara baik dalam mengelola dan memilih materi pelajaran yang tepat, atau dalam mengadaptasikan bahan pelajaran pada kecepatan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat ada fungsi penyesuaian. Fungsi yang terakhir ini adalah fungsi bimbingan untuk membantu peserta didik memperoleh penyesuaian diri, atau dia dapat mengenali jati dirinya sendiri dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Fungsi ini dilakukan dalam rangka yang pertama mengidentifikasi. Makna mengidentifikasi di sini adalah mengetahui apa sebenarnya yang terletak di dalam diri peserta didik itu. Dan yang kedua memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa yang mereka lakukan setiap harinya, baik itu di sekolah, di luar sekolah, bersama teman-temannya, atau lingkungannya. Jadi yang ketiga untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, masalah yang mereka alami, sehingga kita sebagai pembimbing atau konselor dapat menggunakan fungsi penyesuaian ini. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, bimbingan dan konseling diarahkan kepada terselenggaranya dan terpenuhinya keperluan akan bantuan dalam hal pendataan, informasi dan orientasi, dan komunikasi kepada peserta didik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, akan terciptanya kemudahan bagi terselenggaranya proses dan tercapainya tujuan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan dengan lancar dan berhasil. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan tentang fungsi bimbingan konseling di SD atau MI. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya
share atau bagi